Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Dul Fitriani. Di sini saya akan mempraktikkan tentang HB Sahli. Baiklah, di sini sudah ada alat-alat untuk HB Sahli. Yang pertama ada bengkok, ada kapas kering di dalam kom, ada alkohol swab, ada aquabides dan larutan HCl, serta ada tabung untuk HB Sahlinya, tabung pembanding, dan ada handscoon di dalam bak instrumen, dan ada pipet 20 ml plus selangnya, lalu ada pipet biasa dan ada boot lancet serta ada pengaduknya. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, Pak Ibu Bidan. Ibu, perkenalkan saya Bidan Aisyah. Sebelumnya kalau boleh saya tahu, dengan Ibu siapa? Ibu Dea. Baik Ibu Dea, di sini saya akan melakukan pemeriksaan lab. Salah satunya ada HB Sahli untuk memeriksa hemoglobin darah Ibu ya. Nanti ada sedikit ditusuk jari Ibu, tidak sakit. Mungkin sakit saya kayak digigit semut aja. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Kalau begitu saya akan mempersiapkan terlebih dahulu ya. Setelah menjelaskan kepada pasien dan setelah selesai mencuci tangan, kita mempersiapkan diri dengan menggunakan APD atau alat pelindung diri, menggunakan handscoon di tangan kanan dan tangan kiri kita. Setelah menggunakan handscoon, selanjutnya kita akan mempersiapkan yaitu meneteskan HCl 1% ke dalam tabung Sahli sampai dengan angka 2. Tidak boleh lebih atau kurang. Setelah itu, kita akan menggunakan antiseptik atau alkohol swab di ujung jari pasien yang akan ditusuk dengan blood lancet. Selanjutnya, kita akan menusuk ujung jari pasien dengan menggunakan blood lancet. Lalu bersihkan darah yang pertama kali keluar dengan kapas kering. Setelah itu, menghisap darah dengan menggunakan pipet pada tabung sampai pada angka 20 yang biru. Dan masukkan darah ke dalam tabung Sahli, kemudian isap larutan keluar dan masukkan pipet sampai semua darah keluar ke pipet. Setelah itu teteskan aquades, lalu kita aduk-aduk sampai tercampur dengan rata dan sampai warnanya sama dengan di pembandingnya.
Setelah diaduk hingga warnanya sama, lalu kita akan melakukan pembacaan HB-nya. Kita baca di angka ujung darahnya dan dilakukan di tempat yang terang. Baiklah, selanjutnya adalah pemeriksaan protein urin dan glukosa urin. Di sini sudah ada alat-alatnya. Yang pertama ada bak instrumen berisikan handscoon atau sarung tangan. Lalu ada bengkok dengan pot urin untuk urin pasien, dan ada lampu sitrus, ada spuit, ada Benedict, dan ada asam asetat. Lalu ada penjepit tabung, ada korek, ada pipet, dan ada tabung reaksi lalu beserta raknya. Baik Ibu, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan lab, yaitu ada pemeriksaan protein urin dan glukosa urin. Itu untuk mengetahui apakah Ibu ada keracunan kehamilan atau dibilang preeklamsi, atau Ibu ada diabetes atau kencing manis. Baik, boleh Ibu pipis di sini, nanti urinnya yang diambil yang di tengahnya ya, Ibu tampung di sini. Nanti Ibu kasih lagi ke saya. Oke. Baiklah, setelah kita menjelaskan tentang pemeriksaan protein urin dan glukosa urin kepada pasien, setelah itu kita mencuci tangan. Dan setelah mencuci tangan, kita memakai APD atau alat pelindung diri. Yaitu kita memakai sarung tangan atau handscoon di tangan kanan dan kiri kita. Baiklah, di sini sudah ada tabung reaksi yang berisi urin yang normal. Lalu kita akan mengambil sampel urin pasien menggunakan spuit. Kita ambil urin pasien sebanyak 2-3 cc, lalu kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang masih kosong. Setelah itu, kita nyalakan lampu spiritus menggunakan korek api. Lalu kita jepit tabung reaksi yang berisi urin pasien. Setelah itu kita bakar di atas api lampu spiritus selama 2 menit kurang lebih hingga mendidih. Setelah mendidih, kita letakkan ke dalam rak tabung reaksi. Lalu kita campurkan, kita teteskan asam asetat sebanyak 2 tetes menggunakan pipet yang baru. Setelah meneteskan asam asetat 2 tetes, lalu kita nyalakan kembali lampu spiritus dan kita jepit kembali tabungnya, lalu kita bakar kembali di atas api hingga mendidih. Setelah mendidih, lalu kita letakkan tabung reaksi ke dalam raknya, lalu kita bandingkan dengan urin yang normal. Jika tidak ada perubahan, maka dikatakan negatif dalam protein urin.
Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan glukosa urin dengan teknik Benedict dengan cairan Benedict. Di sini sudah ada tabung reaksi berisi cairan Benedict. Lalu tabung reaksi yang masih kosong kita isi dengan cairan Benedict sebanyak 4 cc menggunakan squid. Setelah itu kita campurkan dengan urin pasien sebanyak 2 tetes. Kita ambil sampel urin pasien menggunakan pipet yang baru. Lalu kita nyalakan lampu spiritus dengan korek api dan kita jepit tabung reaksinya. Setelah itu kita bakar di atas api dan tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, lalu kita letakkan kembali ke dalam rak tabung dan ditunggu beberapa menit hingga tidak panas lagi. Setelah itu kita baca hasilnya. Jika tidak ada perubahan warna, maka glukosa urin dinyatakan negatif.